شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam kajian Riyadhus Shalihin. Kita masuk sekarang ke bab yang keempat, yaitu babu as-sidqi, tentang sidq atau kebenaran. Sebagian ulama mendefinisikan as-sidq sebagai mutabaqatul khair, mutabaqatul khabar lil waqi', kesesuaian berita dengan realitasnya, dengan keadaan yang sesungguhnya. Kesesuaian antara informasi atau berita dengan keadaan yang sesungguhnya atau realitasnya. Itulah as-sidqu. Sebagian lagi mendefinisikan bahwa as-sidqu adalah istiwa'u az-zahir wal batin, kesesuaian antara yang lahiriah dengan yang batiniyah, antara yang tersurat dengan yang tersirat. Wastiwa usir wal alaniyah, kesesuaian antara yang tersembunyi dengan yang terlihat nyata. Itulah as-sidq. Ketika seseorang anak misalnya mengatakan, ketika ditanya, apakah orang tuamu ada di dalam rumah? Lalu anak itu mengatakan, iya, orang tua saya ada di dalam rumah. Dan ketika tamu itu mengetuk pintu, tak lama kemudian keluarlah orang tuanya. Dijumpailah orang tua anak itu. Dari sini kita pahami bahwa ucapan anak tadi adalah sidq. Dia menginformasikan
sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Bahwa orang tuanya ketika ditanya ada di rumah dan realitasnya memang seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk bersikap sidak atau benar. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersikap sidak atau bersikap benar. Di antaranya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah berpesan kepada orang yang beriman, ittaqullaha. Takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Kemudian perintah berikutnya, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang sidak, orang yang benar. Perintah untuk bersama-sama dengan orang yang benar mengandung dua aspek. Yang pertama adalah perintah untuk menjadi orang yang benar. Yang kedua, perintah untuk bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu orang yang benar dan orang yang selalu bersama-sama dengan orang yang benar. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini secara keseluruhan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, untuk bisa
menjadi orang yang benar dan selalu bersama dengan orang-orang yang benar, maka hendaknya seseorang itu menjadi orang yang beriman terlebih dahulu, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, agar orang yang beriman itu bertakwa, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha. Baru selanjutnya, jadilah kamu orang yang benar, orang yang bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi agar bisa kita realisasikan seruan Allah untuk bisa menjadi orang yang benar dan selalu bersama dengan orang-orang yang benar, berjamaah bersama orang-orang yang benar, berkomunitas dengan orang-orang yang benar, berada pada lingkungan orang-orang yang benar, maka hendaknya seseorang itu harus meningkatkan keimanannya terlebih dahulu dan meningkatkan ketakwaannya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman itu ada di dalam dadanya, ketakwaan itu bersemayam di dalam dirinya, maka perintah untuk menjadi orang yang benar dan selalu bersama dengan orang-orang yang benar bisa mudah kita realisasikan. Itu ayat yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ayat yang kedua itu ada disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat itu cukup panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awalnya menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya, di antara sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa itu, kata Allah, was-sadiqina was-sadiqati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Dan orang-orang yang bersikap benar dari kalangan laki-laki, wasadiqat, dan orang-orang yang bersikap benar dari kalangan wanita, mukmin yang benar dan mukminah yang benar, was-sadiqina was-sadiqati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran
azima. Allah sediakan untuk mereka ampunan, maghfirah, wa ajran azima, dan balasan pahala yang sangat besar. Sangat besar. Ampunan, maghfirah, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Itulah di antara keutamaan atau fadilah bersikap benar yang dilakukan oleh mukmin atau oleh mukminah, laki-laki mukmin dan wanita mukminah. Orang mukmin yang benar, baik dari laki-laki ataupun perempuan, balasan pahalanya adalah ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang sangat besar. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Dalam surat Muhammad ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau sekiranya mereka bersikap sidq, bersikap benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik buat mereka. Itulah yang baik buat mereka dan itulah yang terbaik buat mereka. Ini merupakan keutamaan yang lain dari sikap sidq. Itu adalah baik buat mereka. Itu adalah yang terbaik buat mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sidq ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kebenaran itu
menuntun kepada kebajikan, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu, kebaikan itu menuntun ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang yang selalu bersikap benar sampai ditulislah dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq, orang yang selalu benar. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya kedustaan, kebohongan atau kazib itu menuntun kepada perbuatan fujur, perbuatan yang menyimpang. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya penyimpangan itu atau sikap fajir itu menuntun ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakzib. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta hatta yuktaba indallahi kadzab, sehingga tertulislah dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kadzab, pendusta. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bersikap benar itu akan menuntun kepada kebajikan, kepada perbuatan yang baik. Dan orang yang selalu berbuat baik itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan tertulis menjadi siddiq. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya, kedustaan itu menuntun kepada berbagai kebohongan dan penyimpangan. Dan orang yang biasa berbohong itu akan tertulis di sisi Allah menjadi kadzab, pembohong, pendusta. Dan orang yang berdusta itu, kedustaannya itulah yang akan mengantarkannya kepada neraka. Nauzubillah. Dan dari sini pula kita pahami bahwa seseorang yang membiasakan diri berbuat sidq, lama kelamaan dia akan menjadi wataknya, menjadi kebiasaannya, menjadi siddiq dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai
siddiq. Tapi sebaliknya orang yang biasa berbuat fujur, penyimpangan, dan terbiasa melakukan penyimpangan, maka dia akan menjadi orang yang biasa berbohong, biasa menyimpang, biasa menjadi kadzab, pembohong. Karenanya lambat laun tertulislah dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kadzab. Karenanya kita biasakan diri kita berkomitmen untuk selalu bersikap benar, agar nanti dia menjadi karakteristik diri kita yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq, yang insya Allah sikap seperti ini yang terus-terusan yang mengantarkan seseorang bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan sekali-kali berbuat dusta, karena itu perbuatan yang sangat tercela. Apalagi kedustaan itu diulangi berkali-kali. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia berulang-ulang berdusta dan berdusta, maka perbuatan dan sikap yang berulang-ulang itu bisa jadi akan menjadi karakter seseorang sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kadzdzab, pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang kedua adalah dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keridhaan kepada mereka. Katanya, kata Hasan bin Ali yang digelari nama Abu Muhammad, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukan kamu. Sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Kita ambil yang tidak meragukan. Wa inna sidqa la tuma'nina. Wa inna sidqa tuma'nina. Sebetulnya
sesungguhnya kebenaran itu ketentraman, menenteramkan hati. Wa innal kaziba raibatun, dan sesungguhnya kedustaan itu meragukan. Karena pesannya, tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa sidq, kebenaran itu tumanina, menenteramkan, ketentraman. Dan kazib, kedustaan itu raibah, meragukan. Karenanya yang meragukan itu kita tinggalkan. Yang menenteramkan itu kebenaran, itulah yang kita pegang. Itulah yang kita ikuti. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Kata beliau, hadisun sahih. Hadis yang sahih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا